Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, penjahit pemula otodidak ilmu ngawur. Walaupun ngawur, semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya sahabat mendapat notifikasi kalau saya sedang membuat video terbaru. Ya sahabat, di samping saya ini ada sebuah baju anak ya. Baju ini bisa dibilang daster, bisa juga dibilang gaun anak ya. Jadi tergantung bahan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan bahan tile, kain kaca, dan sejenisnya, akan menjadi baju pesta ya tentunya. Kalau kita menggunakan dengan bahan-bahan biasa yang menggunakan ukuran yang agak longgar, ya akan menjadi baju-baju biasa ya, baju santai atau baju daster. Gimana cara membuat polanya? Cara membuat polanya sangat mudah sekali ya. Dan ukurannya apa saja? Yang pertama adalah kita lakukan pengukuran, yaitu lingkar badan ya. Lingkar badan diukur melingkari badan ya, dengan penambahan 4 jari ya, kelonggaran 4 jari. Dan berikutnya adalah lingkar pinggang ya, sama ya cara mengukurnya ya, melingkari pinggang penambahan 4 jari ya. Dan berikutnya lagi adalah panjang lingkar leher ya. Lingkar leher diukur sampai tengkuk ya, sampai tengkuk. Kemudian adalah panjang muka. Panjang muka dari tengkuk sampai ke pinggang ya, sampai ke batas pinggang. Dan berikutnya lagi adalah lebar dada ya. Lebar dada diukur ya, sampai sebatas dada gitu ya. Dan berikutnya lagi adalah panjang roknya ya, diukur dari pinggang sampai sepanjang roknya ya, sampai sepanjang roknya yang diinginkan. Dan berikutnya lagi adalah panjang pundak atau panjang bahu ya, diukur dari batas leher sini ya sampai sampai pundak ya, bisa agak diturunkan sedikit gitu ya. Dan berikutnya lagi adalah panjang punggung ya, dari tengkuk bagian belakang sini ya, diukur ya sampai ke batas pinggang tentunya. Dan yang terakhir ya adalah lebar punggung ya. Lebar punggung diukur seperti ini ya, diukur pas seperti ini. Kayaknya cuma itu aja ukuran yang kita perlukan untuk membuat pola baju ini ya. Dan sekarang kita akan belajar bersama-sama ya, membuat pola dasar baju ini ya. Kemudian kita kembangkan dengan berbagai macam pola yang kita perlukan. Oke, mari kita belajar bersama-sama membuat pola dasar anak ya, dengan pecah di pinggang ya. Ini adalah ukuran yang sudah saya buat ya. Yang pertama adalah lingkar badannya ada 58, lingkar leher 27, panjang punggung 25, lebar punggungnya 25, panjang mukanya ada 21, lebar muka ada 23, lingkar pinggangnya 55, panjang pundaknya 8, dan panjang roknya 30 ya. Sahabat bisa gunakan ukurannya sendiri ya, caranya mengukur seperti tadi ya. Boleh juga menggunakan ukuran ini ya. Oke, sekarang kita akan lakukan pembuatan pola ya. Kita akan membuat pola. Yang bagian biru ini saya buat untuk pola bagian depan, dan yang hijau ini untuk bagian belakang ya. Kita jadikan satu saja ya. Kertas kita lipat menjadi dua seperti ini. Ya,
ini adalah garis tepi atau tengah baju atau garis lipatan ya namanya. Kita anggap aja ini adalah titik nol ya. Ini adalah titik nol. Kemudian saya akan gunakan skala 1:4 ya. 1:4. Dari titik nol kita majukan 1/6 leher ya. 1/6 leher, lehernya ada 27. Menjadi dibagi 6 dapatnya 4,5 di sini ya, di sini 4,5 ya. Kemudian dari titik 0 turun 1/6 leher ditambah 2 ya, jadi turun 6,5 ada di sini 6,5 ya di sini. Kemudian kita hubungkan ya, kita hubungkan seperti ini ya. Ini adalah bentuk kerungan pola dasar ya, bentuk kerungan pola dasar. Kemudian dari titik 0 turun 2 atau 3 atau 4 cm ya, 2 hingga 4 cm. Ini saya buat 3 ya. Ini saya buat 3. Kalau untuk dewasa bisa 3 sampai 5 cm ya. Kemudian kita buat garis pertolongan ya. Seperti ini ya, masuk ya. Seperti ini. Ini adalah garis bahu ya. Ini adalah garis bahu. Kemudian kita mencari titik-titiknya dahulu ya. Dari titik 0, kok ya keliru ya ngambil penggarisnya aja. Ya, dari titik 0 turun 1/4 badan ditambah 2 ya. 1/4 badan, badannya ada 58, kita bagi 4 ditambah 2 untuk kelonggaran. 16,5 ya. Untuk kelonggaran ini tidak tetap ya, sesuai dengan kebutuhan baju yang kita buat ya. Sini turun 16,5. Ini adalah garis badan ya. Kemudian kita kasih garis pertolongan seperti ini ya. Takut ini melenceng. Ya, jadi gunakan penggaris yang ada sikunya supaya tidak melenceng ya. Seperti ini ya. Kemudian dari titik 6,5 turun 5 cm ya. 4 atau 5 cm ya, kita bikin aja di sini turun ya 5 aja ya. Oke. Ini adalah garis dada ya. Ini namanya garis dada. Saya tulis di sini ya. Kayaknya masih muat ini ya. Ini adalah bahu. Ini adalah dada. Ini adalah badan ya. Kita kasih garis pertolongan aja sekalian. Tahu nanti berapa nih. Kemudian dari titik 6,5 turun sepanjang muka ya. Panjang mukanya ini 21 ya. 21 turun 21, ini adalah panjang muka ya. Kemudian kita kasih garis pertolongan juga seperti ini ya. Oke, kita sudah mendapatkan ini ya, semuanya titik yang kita butuhkan ya. Kemudian kita akan mencari bahu ya. Mencari bahu, bahunya ini berapa ini? Pundaknya ya 8 ya. 8 kita kasih tambah kelonggaran ya. Ditambah kelonggaran bisa 1 atau 2 ya. Bisa kita tambahin kelonggaran 1 atau 2. Dan ini saya buat
satu saja ya. Kita bikin pola dasarnya terlebih dahulu ya, kemudian kita hubungkan ya, seperti ini ya. Bener nggak nih tadi? Oh iya, sebenarnya kurang ke sini ya, kurang ke sini. Oke, untuk mencari dada berikutnya kita mencari besarnya dada ya. Dadanya panjang lebar muka ya, itu 23 dibagi 2, 20 ini ya, 11,5 ya. Kita kasih kelonggaran 1 ya, jadi 12,5 ada di sini. Kita kasih tanda ya. Kemudian untuk mencari besarnya badan sama ya, badan dibagi 4 ditambah 2 ya, sesuai dengan kebutuhan baju gitu ya. Kalau kurang longgar bisa ditambah lagi, kalau kurang sempit bisa dikurangin ya. Ada di sini ya, 16,5. Kemudian dari titik bahu kita hubungkan ke titik badan, ke titik dada dan ke titik badan ya, seperti ini ya. Kita sudah mendapatkan kerungan untuk badan bagian depan ya. Kemudian kita akan hubungkan ke pinggang ya, mencari besarnya pinggang ya. Sama ya rumusnya ya. Pinggang kita bagi 4 ya, ditambah kelonggaran ya. Ditambah kelonggarannya sama dengan berapa itu? 27,5 dibagi 2, 13,5, 15,5 ya. Kita buat di sini ya, 15,5. Kita naikkan 1 cm ya. Kita naikkan 1 cm di sini, naik 1 cm. Kemudian kita hubungkan ke titik pinggang ya. Kita hubungkan ke titik pinggang. Oh ini betul ya. Kemudian kita hubungkan ke titik badan ya. Nah seperti ini ya bentuknya. Kemudian kita langsung aja, oh ya, sekarang kita bagian belakang ya. Kita buat bagian belakang. Kita mulai dari pinggang ya. Kita gunakan pensil berwarna merah ya. Oke, kita buat garis lurus ya. Jadi kita naikkan 1, kita garis lurus seperti ini ya, seperti ini 1 ya, naik 1 sini. Kemudian kita naikkan sepanjang punggung ya, punggungnya 25. Dari titik 1 ini kita naikkan 25 ya, berarti ada di sini ya, ada di sini. Ini titik 25 ya, naik ya, jadi 25 ya. Kemudian kita hubungkan ke titik 4,5. Oke, ke titik 4,5 seperti ini ya. Ini bentuk pola dasarnya ya. Ini sekarang kita akan langsung bentuk ya. Kalau pengen apa itu lengan yang seperti dalam itu dipatung ya, dari titik 4,5 ini kita majukan ya 4 cm ya. Kita majukan 4 cm ya, kita majukan 4 cm di sini ya.
kita majukan 4 cm, dan yang ujung bahu sini kita naikkan kurang lebih 2 cm ya. Kita balikan lagi. Jadi sahabat kalau pengen membuat pakai lengan cukup pakai ini ya, tidak perlu dirubah lagi. Kalau pengen bikin lengan seperti dalam itu patung, kita naikkan lagi 2 cm ya. Kemudian kita hubungkan ya ke titik badan seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian yang dari titik 4 sini, dari titik 6,5 ini kita turunkan ya, bisa 3 ya, kita turunkan 3 cm ya, 3 cm. Ini nanti masih ini ya, kalau belakangnya turunnya kecil, berarti masih ada penambahan lagi ya, ada tambahan kancing ya. Kemudian dari titik 4 kita hubungkan ke titik 3 ya, kita hubungkan ke titik 3 seperti ini ya. Untuk yang bagian belakang bisa kita turunkan sampai sebatas bahu ya, sampai sebatas bahu seperti ini ya. Ini kalau masih kepalanya masih kesempitan ya, bisa diturunkan ya, bisa diturunkan lagi ya, bagian kerungan bagian belakang ya, bisa diturunkan lagi ya, bisa diturunkan lagi ya kalau kepalanya belum masuk ya. Jadi harus bisa mengira-ira ya. Oke, sekarang kita akan memotong ya. Apa kita buat polanya yang bagian roknya ya, kita buat pola yang bagian roknya dahulu ya. Oke, kita ukur ya dari sini, dari pinggang ke bawah. Aduh, nggak muat ternyata ya, nggak muat roknya ya. Oke, kita bikin semuatnya aja, kita habiskan sampai kain sini ya, sampai bawah ya. Oke, kemudian yang dari ini sini ke sini ya, kita buat sejajar dengan pinggang, bisa ya. Kita luruskan aja ya, seperti ini. Ini adalah yang pola dasarnya ya. Nanti kita akan belajar untuk membuat bentuk yang lebih bagus lagi seperti ini. Kemudian kita keluarkan 5 cm ya, keluarkan 5 cm ya, kita hubungkan ke sini seperti ini. Kemudian ini kita naikkan ya, kita naikkan, kita cari yang siku ya, kita cari sikunya, kita hubungkan ke garis tepi sini ya, gitu ya. Kita cari sikunya, kurang lebih naiknya ya kurang lebih 3 cm ya, 3 hingga 5 cm ya, 3 hingga 5 cm naiknya ya. Nah, ini bentuk pola dasar roknya ya, ini bentuk pola dasar roknya. Kalau sahabat pengen ini menambahkan rempel-rempel ya, kita majukan ya, kita majukan sesuai dengan kebutuhan lipatan rempel yang kita akan buat ya. Boleh 2 kalinya ya, 2 kali lebarnya, ataupun kurang sedikit ya, ataupun sepertiganya ya. Jadi oke, kita buat aja yang kayaknya ini siapnya yang biru atau hijau nih. Oke ya, tadi saya udah bilang yang hijau yang belakang ya. Oke, ini nanti yang buat roknya ya, gitu ya. Untuk menambahkan rempel-rempel di sini ya, ini kita majukan nantinya ya, nanti kita majukan
kita majukan setidaknya setengahnya ya, setengahnya pinggang ya. Oke, jadi setengahnya pinggang kurang lebih 7,5 hingga 8 ya. Oke, seperti ini. Mana nih ya, seperti ini. Oke, kemudian kita garis ya, kita garis ya. Ini adalah 8 ya, kita bikin 8 cm ya, 7 ataupun 8 cm ya, kita buat setengahnya. Oke, sekarang kita akan potong ya, kita akan memotongnya. Oh, berarti 2 juga ini ya, ternyata harus 2 juga ya, kita harus bikin 2 juga. Oke, udah terlanjur. Oke, kita potong dulu yang bagian ini ya, atas ya. Kita potong yang bagian atas, yang kita potong dulu ya, kita potong ya. Semoga sahabat bisa mengikuti. Untuk yang bagian belakang kerungannya bisa dibuat sama ya, ataupun ditambah 1 cm ya, untuk yang bagian belakang ya. Oke, oh sini lupa. Oke, ini adalah badan yang bagian belakang ya, ini adalah yang bagian belakang. Dan ini adalah badan yang bagian depan, seperti ini ya. Kalau ini masih tidak muat, bisa diturunkan yang bagian belakang ya, turun lehernya ya, bisa diturunkan, ataupun sampai batas dada ya, yang bagian depan ya, bisa ya. Atau ditambah kancing ya, tambah kancing juga bisa yang bagian belakang. Semoga sahabat bisa dipahami ya. Kalau belum paham bisa diputar ulang ya. Dan ini adalah saya potong di sini ya, sekalian sama penambahannya ya. Ternyata tempatnya sangat ini ya, kita gini aja, kita paskan saja karena kertasnya tidak mencukupi. Seperti ini. Oke, sekarang yang bagian depan. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah kita buat ya dengan penambahan, jadi seperti ini ya bentuknya ya. Ini adalah yang bagian belakang ya, dan ini adalah yang bagian depan. Seperti ini bentuk polanya ya. Sahabat juga bisa gunakan ya untuk hasil yang maksimal. Untuk hasil yang bagus, sahabat bisa kembangkan lagi untuk roknya dengan pola setengah lingkar ataupun lingkaran penuh ya. Kalau yang dipatung itu saya gunakan lingkaran penuh ya.
Jadi kalau dibuat bergerak bisa mengembang ya, jadi mengembang gitu. Gimana cara membuatnya? Sangat mudah sekali ya. Kalau sahabat menggunakan pola setengah lingkaran ya, kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2 lingkar pinggang ya. Lingkar pinggang yang sudah ditambah dengan kelonggaran ya. Yang sudah ditambah dengan kelonggaran sama dengan 63 ya. Ini ya. Nih. Yang sudah ditambah dengan kelonggaran ini kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2 menjadi 126 ya, menjadi 126 ya. Jadi lingkar pinggang ditambah kelonggaran dikalikan 2 ya, jadi pinggangnya ya, sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Kalau kainnya tidak mencukupi ya, bisa dikurangin ya, jadi bisa sepertiganya gitu ya. Jadi bisa dikurangin, ditambahin 63 ditambahin 31,5 gitu ya, jadi lingkar pinggangnya ya. Dan sisanya nanti untuk membuat kerutan gitu ya. Dan ini adalah rumusnya ya. Rumusnya kalau setengah lingkaran ya. Kalau membuat setengah lingkaran ya, 126 kita bagi 3 ya, dikurangi 1 ya. Ini kalau setengah lingkaran ya, setengah lingkaran ya. Kalau lingkaran full berarti 126 kita bagi 6 dikurangi 1. Ini kalau lingkaran full. Lingkaran full ya. Sama ya, seperti kayak membuat ininya ya. Jadi kita tambahkan lebarnya 2 kalinya ya, gitu ya. Yang harusnya lebarnya cuma segini menjadi segini ya. Ataupun kalau kurang bisa menjadi segini gitu ya. Gimana sahabat, bisa dipahami pola ini? Oke ya, semoga bisa dipahami. Kalau yang belum paham bisa bertanya atau diputar ulang ya. Pasti insya Allah akan saya jawab ya. Akhirnya saya penjahit pemula otodidak ilmu ngawur pamit undur diri. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Jangan lupa ya di share ya, supaya sahabat lainnya mendapatkan pemberitahuan tentang video ini. Saya penjahit pemula otodidak ilmu ngawur pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.